saya juga kaget ya, dan saya apa adanya bahwa mungkin saya bukan kandidat yang terbaik untuk menjadi kementerian itu ya, tetapi Bapak siap begitu ya Pak? Lagi-lagi. kalau itu perintah, kalau itu maunya negara ya, amanat tugas negara, tentu kita sebagai warga negara yang baik ya tidak boleh menolak. Dan Mas Gibran. Alhamdulillah ya, apa yang direncanakan sudah terwujud ya, menjadi kenyataan, dan semua terpukau dengan pidato pertamanya Pak Presiden baru kita ya, diiringi dengan tepuk tangan yang sangat meriah dan memang sangat komprehensif ya, sangat komprehensif. Jadi kelihatan beliau sudah menguasai persoalan-persoalan bangsa dan juga memberikan bayangan-bayangan solusi yang strategis. Jadi insya Allah tinggal ke depan ini bagaimana semua kondisi dalam negeri dan kondisi luar negeri itu bisa berpadu menjadi satu kondisi yang lebih baik. Maka insya Allah kita sangat dan harus optimis ya kan, bahwa ke depan bangsa ini akan lebih besar. Saya kira itu yang paling terkesan saat tadi. Pak, tadi kan juga Pak Prabowo menyampaikan bahwa ada banyak tantangan ke depan yang masih harus ditanggapi dengan cara berani dan optimis. Dan Bapak kan juga dikabarkan akan masuk dalam ring kabinet dari Pak Prabowo sendiri. Ini bagaimana nih Pak? Apakah Bapak akan siap untuk berada di posisi dalam kabinet untuk tantangan tersebut Pak? Kalau directionnya sudah bagus, kalau visinya sudah jelas, maka misi itu mudah dijabarkan ya kan. Jadi saya kira siapapun pembantunya nanti akan datang dengan direction yang sangat jelas, maka itu pun juga memudahkan para pembantunya nanti ya kan. Nah ini yang sangat penting. Nah saya kalau memang nanti jadi diamanahkan, itu jelas guideline-nya itu mau kemana dan seperti apa tujuannya, itu saya kira mudah kita lakukan. Tapi ada pinangan Pak untuk jadi Menteri Menak Agama Pak? Sudah ada pinangan dari Pak Prabowo yang secara langsung dari Iya, saya nggak tahu ya. Jadi gini, saya baru pulang dari Mesir ya, baru 1 jam. Saya waktu itu sedang buka puasa ya, puasa Senin, ditelepon ya. Jadi hanya 1 jam saja, sebelum saya nggak tahu, nama saya juga nggak pernah beredar kan. Jadi saya kira itu deh. Tapi Pak Nasrul memang tetap siap begitu ya Pak untuk apabila menjadi Menteri Agama diminta oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran dengan tantangan-tantangan sulit. Iya memang saya juga kaget ya, dan saya apa adanya bahwa mungkin saya bukan kandidat yang terbaik untuk menjadi kementerian itu ya, tetapi Bapak siap begitu ya Pak? Kalau itu perintah, kalau itu maunya negara ya, amanat tugas negara, tentu kita sebagai warga negara yang baik ya tidak boleh menolak. Nah jadi itu. Cuma saya ingatkan bahwa saya sadar bukan orang terbaik untuk itu. Tapi kalau itu adalah amanah dari negara, ya masa kita mau menolak ya? Kita kan sebagai warga negara yang baik ya kan. Dengan catatan, mari kita saling kerjasama ya. Dan dengan niat yang sangat luhur, insya Allah seberat apapun tantangan itu, kalau kita kerjasama seperti tadi, segalanya akan bagus. Oke, saya kira cukup. Pak Surya, ini kan kemarin Pak Surya sempat bertemu dengan Pak Prabowo. Pak Surya sempat bertemu Pak Prabowo di momentum ulang tahun di Kemhan, tapi tidak ada penyampaian kepada awak media. Itu sebenarnya pertemuannya membahas apa sih Pak? Ucapan selamat ulang tahun. Tidak lebih daripada itu. Tidak bersama dengan ketum-ketum Kim Plus yang lain? Nah. Memang secara khusus saya bertemu kebetulan pada hari baik ulang tahun Mas Prabowo ya, yang ke-73. Pak Surya, ini kan momen pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran akan dilantik secara resmi menjadi Presiden. Pesan mungkin dari Ketua Partai Nasdem kepada Prabowo dan juga Gibran? Ya kita semua saya pikir mempunyai satu pesan yang sama, harapan yang sama, agar pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini akan bisa lebih meningkatkan kemampuan output kinerja pemerintahannya ke depan, agar continuity daripada jalannya pembangunan yang telah kita capai akan berjalan terus, bahkan akan berkembang secara lebih baik ya. Kalau memandang pemerintahan Presiden Jokowi selama 10 tahun ini seperti apa? Saya pikir telah lakukan apa yang terbaik ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, tapi kita realitanya kita bisa melihat
dari perspektif pemikiran yang objektif, banyak kemajuan yang telah kita capai. Apa yang perlu dipertahankan oleh Prabowo Subianto dari kinerja Presiden Joko Widodo? Saya pikir terus terang saja, output kinerja itu sendiri, ya kan, bekerja dari waktu ke waktu tanpa mengenal batasan waktu, itu saya pikir dengan etos yang perlu kita apresiasi ya. Optimiskah Prabowo akan bisa melanjutkan? Bisa, Prabowo juga bisa. Akhirnya Nasdem memilih untuk tidak mengirimkan nama ke kabinet Prabowo dan Iya. Gibran, Mas Surya. Ya jelas lah, bagaimanapun juga kan sudah berulang kali saya katakan. Ya satu pembelajaran, ini momentum yang terbaik yang harus dimanfaatkan oleh Nasdem untuk lebih memberikan sesuatu yang berarti sebagai moral proses pendidikan politik dalam kelangsungan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persepsi publik selama ini semua kepada institusi partai politik tidak semata-mata, tidak lebih hanya mengejar kekuasaan. Tidak ada ruang konsistensi, idealisme dan kejujuran di sana. Nah, ini yang ingin dibuktikan oleh Nasdem. Walaupun belum tentu juga masyarakat percaya. Tapi berulang kali Nasdem mencoba mengedepankan politikal gagasan daripada pragmatisme itu sendiri agar bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi katakanlah proses pendidikan politik itu sendiri. Nah, ini saya pikir ya mungkin yang pertama bagi perjalanan kehidupan, proses perjalanan kehidupan kebangsaan yang dilalui oleh partai-partai politik negeri ini. Tapi sekecil apapun ini kan sumbangsih yang saya harapkan bisa membuka mata hati, kata hati. Ya kan, paling tidak ada Nasdem yang memulainya. Mudah-mudahan Nasdem bisa tetap konsisten seperti ini. Politik tanpa mahar. Ya, barangkali dia mulai pertama dianggap retorika. Sekian kali pilkada dia kedepankan, ini memang betul-betul tidak ada maharnya. Dan itu sungguh-sungguh, tapi belum tentu dia sempurna. Sekarang juga dia nyatakan, ini ada momentum, ada kursi menteri ditawarkan oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo menyatakan, tolong Bung Surya jelaskan kepada kawan-kawan pers dan masyarakat bahwasanya setelah saya sediakan kursi kabinet untuk Nasdem, tapi Nasdem menolaknya. Berapa ditawarkan waktu itu? Ya, saya pikir saya nggak tahu berapa. Pak Surya tanggapan. Tapi kemudian berharap Pak Surya kalau kita lihat dalam rangka pendidikan politik itu hari ini kan PDIP juga tidak masuk di dalam kabinet. Saya menghargai apapun hak privilege daripada seluruh keputusan politik dari partai-partai, kawan-kawan partai-partai politik. Tetapi satu hal, kita semuanya mempunyai kesamaan, saya harapkan, tujuan dan cita-cita, yaitu bagaimana membangun perjalanan kehidupan kebangsaan kita ke arah yang lebih baik. Koalisi tidak semata-mata ditentukan bahwasanya harus ada porsi apa yang kami peroleh untuk berada dalam koalisi. Nasdem mendukung jalannya pemerintahan, tapi menyatakan, sudahlah, kasih juga pembelajaran. Kita tidak mendapatkan kursi apa-apa. Yang menjadi sorotan adalah pertemuan antara Prabowo Ya? dan juga yang menjadi sorotan adalah pertemuan Prabowo dan juga Megawati Soekarno Putri. Kalau menurut Pak Surya sendiri, urgenkah pertemuan antara Prabowo dan juga Megawati Soekarno Putri? Ya tergantung. Saya pikir yang dengan spirit semangat bersatu, apa saja dengan niat baik, saya pikir baik untuk kita semua. Ya, terima kasih. Momen pelantikan hari ini Prabowo dan juga Gibran dari Nasdem, apakah ada yang disampaikan begitu terkait kemarin kan juga Pak Prabowo juga sempat ketemu dengan Surya Paloh di Kemenhan? Ya, kita tentu dengan momen pelantikan ini ya, ini mampu membangun rasa optimisme ya. Dan optimisme ini bukan hanya ada di kalangan misalnya presiden dengan beserta jajaran, tapi ini harus menjadi optimisme kolektif seluruh rakyat Indonesia. Bahwa rakyat Indonesia memiliki rasa optimisme dengan pemerintahan baru, di mana pemerintahan baru ini mampu membawa kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita secara ekonomi menjadi lebih baik, secara politik menjadi lemah demokratis, menempatkan hukum sebagai panglima, dan ini semua tentu menjadi ekspektasi dari seluruh rakyat Indonesia terhadap pemerintahan baru ini. Kan terkait sama penambahan kursi komisi kan sekarang sudah ada 12, update dari DPR sendiri bagaimana? Ya, penambahan komisi sudah dipastikan itu menjadi 13 komisi plus ada tambahan satu badan yaitu Badan Aspirasi Masyarakat. Nah, terkait dengan nanti nomenklaturnya komisi 1 sampai komisi 13 nanti membidangi apa saja,
nanti kita menunggu nanti malam ketika Pak Prabowo sebagai presiden mengumumkan jajaran kabinetnya. Jadi nanti kita akan lihat ada nomenklatur baru mana saja. Kan selama ini kita kan hanya mendengar akan ada namanya Menteri HAM, Menteri Hukum, dan lain-lain. Tapi kan resminya nanti malam. Nah, ketika nanti malam resmi diumumkan, maka Senin DPR sudah pasti akan menindaklanjuti dalam bentuk pembagian kementerian dan lembaga yang pemerintah umumkan di komisi dari 1 sampai 13. Pasangan masih ada kan Nasdem akan bergabung di kabinet? Sampai hari ini Nasdem tetap mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran, tapi Nasdem tidak mengirim menterinya. Tapi Nasdem sepenuhnya akan mendukung semua kebijakan, program, dan keputusan-keputusan Presiden Pak Prabowo. Jadi pertemuan dengan Pak Prabowo beberapa waktu lalu di Menhan itu pembahasannya apa sih, Kang? ya tentu yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun. Kebetulan Pak Prabowo ulang tahun. Yang kedua tentu juga membangun saling pemahaman, saling pengertian, dan menegaskan kembali terkait dengan komitmen Partai Nasdem untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan Pak Prabowo, dan dukungan yang diberikan tadi tanpa memberikan syarat apapun, termasuk mengajukan nama-nama kader Nasdem di kabinet. Jadi, ya. Berarti artinya kan kader nggak dikirimkan, apakah mengirimkan orang profesional juga seperti yang disampaikan Pak Prabowo? Nggak ada. Kita nggak mengirimkan profesional juga. Jadi sekali lagi, dukungan Nasdem terhadap Pak Prabowo ini tanpa syarat, tapi Nasdem insya Allah akan menjadi mitra koalisi yang setia terhadap Pak Prabowo. Ini besok untuk pembahasan AKD ini mekanismenya akan seperti apa? Apakah nanti rapat kepala fraksi dengan pimpinan lagi atau langsung semua diserahkan kepada komisi-komisi? Ya nanti kan fraksi-fraksi akan mengirimkan nama-nama ya. Nama-nama anggota yang ditempatkan di Komisi 1 sampai 13 plus di badan-badan, termasuk juga unsur pimpinan komisi-komisi. Jadi mudah-mudahan di minggu besok ini penetapan AKD dengan pimpinannya sudah selesai, sehingga minggu berikutnya DPR sudah mulai efektif bekerja dengan para mitra. Karena kita ingin melakukan akselerasi, dan tentu dengan optimisme yang luar biasa dari pemerintahan baru ini juga harus diimbangi dengan akselerasi kinerja dari DPR. Jadi biar selaras. Cukup ya. Apa harapannya sama? Iya, kami semua sangat bersemangat dan sangat menunggu hari ini ya. Dari sekian panjang perjalanan kita semua di dunia politik juga tentu semua menunggu. Nah, jadi harapan baru dari presiden baru dan wakil presiden baru tentu hadir di antara kita semua. Dan kita tentu berharap bahwa kebaikan, terutama bagaimana harapan kami ini semua bisa hadir di Bapak Presiden kita, yang insya Allah saya yakin karena beliau adalah seorang negarawan, beliau akan mampu menjaga kondusivitas negeri ini dengan baik, kemudian juga akan memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki di masa lalu begitu ya. Jadi PR-nya sangat banyak sekali ya, terutama PR-PR terkait dengan kesejahteraan begitu. Maka saya berharap Pak Prabowo dan juga Pak Wakil Presiden diberikan kekuatan untuk kemudian menghadapi tantangan-tantangan zaman ke depannya gitu ya. Cukup ya, terima kasih. Ulang tahun Golkar gak? Iya betul, tapi kalau tidak salah diundur sampai besok ya. Mungkin karena hari ini akan fokus pada pelantikan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, sehingga saya mendengar informasi bahwa HUT Golkar diundur ke besok malam. Terima kasih semuanya ya.